Masih di News Pagi bersama saya Bria Manatenai dan rekan saya Aya Nufus pemirsa. Pengemudi mobil berjenis SUV merusak mobil berjenis sedan di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Ya, peristiwa tersebut viral di media sosial dan polisi telah turun tangan menangani kasus ini dan pengemudi arogan tersebut kini telah menyerahkan diri. Pasca aksi koboi jalanan yang dilakukan seorang pengemudi mobil berjenis SUV terhadap sebuah mobil berjenis sedan berwarna kuning di ruas Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemilik mobil sedan kuning selaku korban telah melaporkan insiden tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga telah mengantongi sejumlah video amatir saat peristiwa tersebut terjadi, yang nantinya akan digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan penyelidikan. Sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada saat terjadi kejadian pun polisi datang dan kemudian pada sedan warna kuning diantarkan ke Polres Metro untuk melakukan pelaporan yang tentunya apa yang menjadi proses penyelidikan nanti akan disampaikan melalui Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pengemudi mobil berjenis SUV merusak mobil taksi online di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dari video amatir yang sempat terekam warga, pengemudi melakukan pengrusakan menggunakan senjata airsoft gun. Tak hanya itu, pengemudi turut menggunakan pedang hingga kaca samping mobil taksi online pecah. Merasa belum puas, pengemudi juga menabrakkan mobilnya hingga akhirnya melarikan diri. Pada saat kita keluar dari pintu keluar parkiran, mobilnya dihadang atau dihadang oleh Fortuner. Saya belum lihat platnya. Fortuner itu maju dari arah berlawanan dengan saya. Saya 2 kali ngedim tapi nggak mau minggir, kemudian baru hazard lampu keempat baru dia minggir, kemudian sambil membuka kaca melakukan kata kasar kepada saya, mengeluarkan diri tengah, dan kemudian saya buka kaca dan menanyakan kenapa marah, tapi yang pengemudi mengancam dengan siapa lu, lu siapa. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih bekerja di lapangan untuk mencari pelaku dan menyelidiki penyebab terjadinya kasus pengrusakan disertai ancaman tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kasus bayi yang jaringnya terpotong gunting oleh seorang oknum perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai di kantor polisi. Keluarga korban memaafkan tersangka dan juga menganggap insiden ini sebagai musibah. Meski pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang gagal mengoperasi jari bayi yang terputus akibat kelalaian perawatnya hingga menyebabkan korban cacat permanen, namun kasus tersebut kini berujung pada perdamaian. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, disaksikan penyidik polisi. Pihak rumah sakit mengapresiasi semua pihak yang membantu hingga terjadinya kesepakatan damai tersebut. Hari ini sudah ada kata sepakat damai dan mudah-mudahan dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan saya mewakili manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berterima kasih kepada semua pihak sehingga insiden yang terjadi di rumah sakit ini dapat kita selesaikan dengan damai. Sementara itu, Suparman, ayah bayi jari terpotong, mengaku ikhlas dan telah mencabut laporannya ke kantor polisi. Itu namanya musibah. Ini untuk baca. Ikhlas nggak Pak lihat anaknya? Kalau itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya. Namanya musibah ya Pak ya. Berarti sudah menerima gitu Pak ya? Sudah. Sudah nyabut laporan juga Pak. Setelah berdamai dengan pihak keluarga korban, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah akan menanggung seluruh pengobatan korban sampai sembuh total. Selain itu, keluarga pasien juga akan diberi uang santunan oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab karena operasi penyambungan jari yang dilakukan gagal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Saya mengalami kekerasan seksual
Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Sehari sebelum sidang pembacaan vonis Verdi Sambo dan kawan-kawan, pemirsa, orang tua mendiang Brigadir Yosua bertolak ke Jakarta. Keluarga berharap Verdi Sambo CS dihukum maksimal. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak serta kakak mendiang Brigadir Yosua Minggu siang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri langsung sidang pembacaan vonis terdakwa pembunuhan anaknya. Sidang vonis yang dibacakan oleh majelis hakim untuk para terdakwa akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai besok Senin. Tiba di Bandara Sultan Taha Jambi, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku telah menyiapkan mental. Dia akan menerima apapun nantinya keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Namun keluarga berharap para terdakwa pembunuhan berencana terhadap anaknya divonis dengan hukuman maksimal. Pak, harapannya Pak? Harapan kita ya untuk Verdi Sambo dan Putri itu kiranya pasal 340 hukuman maksimal. Harapan kita untuk majelis hakim. Persiapan kita yang pertama mental kita. Apapun nanti keputusan yang menjadi majelis hakim, ya kita harus berlaku baik. Saat menuju ruang tunggu keberangkatan, orang tua Yosua mendapat teriakan semangat oleh pengunjung yang dibalas lambaian tangan kepada para pengunjung di Bandara Sultan Taha. Rencananya, orang tua Brigadir Yosua akan berada di Jakarta hingga sidang vonis para terdakwa selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Menjelang sidang vonis terhadap Verdi Sambo CS, motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi teka-teki. Sambo bersikeras dirinya emosi atas apa yang dilakukan Yosua terhadap istrinya, namun jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Drama persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat hampir mendekati babak akhir. Besok Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Dalam nota pembelaan yang dibacakan Sambo 24 Januari 2023 lalu, Verdi Sambo tetap menyatakan dirinya tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua seperti yang dituduhkan jaksa dalam dakwaannya. Sambo menyatakan peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya terjadi secara spontan karena ia emosi setelah mendengar cerita istrinya soal pemerkosaan yang dilakukan Yosua di Magelang. Namun jaksa penuntut umum menolak pledoi Sambo dan istrinya. JPU juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dalam pledoinya, Sambo juga mengaku ia dan keluarganya telah mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat dari masyarakat. Mantan Kadif Propam Polri itu menyatakan pembelaan yang ia sampaikan sia-sia lantaran masyarakat sudah menghakiminya bahkan sebelum hakim jatuhkan vonis. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Sambo tak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana. Bersama 6 mantan anak buahnya, Sambo juga dijerat pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang, para terdakwa menyatakan mereka hanya menjalankan perintah Verdi Sambo terkait perusakan dan penghapusan rekaman CCTV. Tuduhan ini ditanggapi oleh Sambo saat menjadi saksi dalam sidang perintangan penyidikan dengan menyebut seharusnya mereka menolak perintahnya. Dan yang baik semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Iya. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampai. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya ya. Atas perbuatannya, Verdi Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum.
Kini publik menantikan putusan yang akan dibacakan majelis hakim pada Senin besok 13 Februari 2023. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Putri Chandrawati terus menangis dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri menangis saat menceritakan pelecehan yang dialaminya. Istri Ferdi Sambo itu juga mengaku tidak tahu mengapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah saguling serta jalan bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begitu. Sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus pembunuhan Yosua yang menghadirkan Putri Chandrawati sebagai saksi. Dalam sidang 12 Desember 2022 lalu, hakim mencecar Putri terkait peristiwa di Magelang 7 Juli 2022. Putri pun menangis saat menceritakan pelecehan yang dialaminya. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Tidak hanya itu, Putri juga mengaku tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Bahkan ia berdalih saat kejadian berada di kamar dengan pintu tertutup. Pernyataan ini dibantah oleh Richard Eliezer. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak FS di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah saguling serta jalan bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan. Sementara itu, jaksa penuntut umum membeberkan hasil tes poligraf Putri soal hubungannya dengan Brigadir Yosua. Saat ditanya apakah Putri berselingkuh dengan Yosua, hasil poligraf menunjukkan indikasi Putri berbohong. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Dalam sidang pembacaan tuntutan Kuat Ma'ruf 16 Januari 2023, jaksa penuntut umum menyebut Putri Chandrawati tidak mengalami pelecehan seksual, melainkan berselingkuh dengan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keluarga Yosua kecewa atas tuntutan Putri Chandrawati yang lebih rendah dari tuntutan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Sama seperti suaminya, vonis Putri akan dibacakan majelis hakim besok 16 Februari 2023. Tim liputan iNews melaporkan. Ibarat sebuah drama, kasus yang menjerat Ferdi Sambo CS ini menyita perhatian publik pemirsa. Dan pasalnya kasus ini dibumbui dengan skenario fiktif rancangan Sambo yang syarat akan kejanggalan. Berawal dari peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo, kasus ini menyita perhatian publik. Publik bertanya-tanya tentang drama baku tembak yang sempat dirancang Ferdi Sambo untuk menutupi kejahatannya. Pasalnya banyak kejanggalan dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua, mulai dari luka di tubuh Yosua hingga narasi pelecehan yang mewarnai kasus ini. Belakangan terbukti ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Tim Sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk Ferdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik.
Selain kasus pembunuhan, tim sus juga mengungkap keterlibatan anak buah Sambo dalam upaya perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Sambo. Tidak perlu waktu lama bagi penyidik untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung agar Sambo CS segera disidangkan. Kini perjalanan kasus yang menjerat Ferdi Sambo memasuki babak baru. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan seluruh tersangka telah menjalani sidang atas perbuatannya. Masyarakat pun menantikan kapan persidangan Sambo CS selesai untuk melihat vonis yang menanti Sambo CS di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan sidang vonis Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati secara langsung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyiapkan 9 layar monitor di luar ruang sidang utama. Kendati begitu, pemirsa, pihak pengadilan mengimbau masyarakat untuk memantau jalannya persidangan melalui siaran televisi atau media sosial. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kini memasuki babak akhir. Pasangan terdakwa yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan melaksanakan sidang pembacaan vonis dari majelis hakim pada hari ini. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumiato, akan memfasilitasi para pengunjung sidang yang ingin menyaksikan sidang putusan Ferdi Sambo melalui 9 layar monitor yang telah disediakan. Hal itu dilakukan akibat keterbatasan kapasitas dari ruang sidang utama yang hanya tersedia 50 kursi saja. Kami memfasilitasi mereka yang tetap hadir di persidangan, itu kita sediakan 9 layar monitor untuk mereka bisa mengikuti jalannya persidangan tanpa harus masuk ke ruang sidang. Nah, harapan kami tidak usah datanglah ke persidangan, kita bisa melihat di link YouTube yang disediakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, live streaming. Juga tentu dari teman-teman TV Pool kan akan menyiarkan secara langsung. Sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan terdakwa Putri Chandrawati dituntut 8 tahun hukuman penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Polri Duren 3, Jakarta Selatan awal Juli lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara seumur hidup kepada Ferdi Sambo sebagai dalang di balik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Lantas bagaimana masyarakat menilainya? Berikut liputannya. Dari kita masyarakat sih kayaknya iya seumur hidup. Soalnya kan kalau nyawa tuh harusnya dibalas nyawa ya, karena kasihan sama keluarga yang ditinggalkan, sama saudara-saudaranya gitu kan. Nggak nyangka aja gitu dibunuh secara nggak lazim gitu. Iya, harusnya dapat hukuman itu. Kalau ngikutin kasus ini sih tuntutannya udah pas ya, tapi kayak ngelihat track record dari jalannya sidang selama ini ya kayaknya agak pesimis sih. Wah, itu kan bukan bidang saya ya buat ngehakimin. Jadi kayaknya saya lebih mempercayakan hal ini ya kepada pihak-pihak emang yang udah kredibilitas lah. Memang sudah kita ketahui masyarakat banyak sih. Sudah sepatutnya dia mendapatkan hukum yang setimpal sih. Ya karena kita masih menjunjung tinggi hak kemanusiaan. Jadi menurut saya layak untuk mendapatkan hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Okay. Lebih baik sih seumur hidup karena kita masih menghargai hak kehidupan manusia ya. Sudah cocok. Pemirsa, jelang sidang vonis Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini, berbagai persiapan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya keberadaan mobil Gegana Brimob yang disiagakan untuk menghindari gangguan dan ancaman.
2 unit mobil Gegana Brimob dikerahkan guna melakukan penyisiran di area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari hasil penyisiran sementara tidak ditemukan adanya hal mencurigakan, namun peningkatan keamanan akan terus diperketat. Rencananya sebanyak lebih dari 200 aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya hingga unit Gegana dari Satuan Brimob diterjunkan untuk memastikan kelancaran jalannya persidangan. Nah, tahapan-tahapan atau teknis pengamanan itu tentu dari pihak Polres sudah menyiapkan langkah-langkah. Nah, termasuk diantaranya malam ini diadakan sterilisasi oleh teman-teman dari Gegana Brimob ya, seperti yang teman-teman sudah sampaikan, lihat sendiri tadi. Ya. Informasinya nanti pada persidangan yang akan datang tanggal 13, kemudian 14-15 itu sebelum persidangan akan disisir lagi. Iya, sebelum persidangan akan disisir. Ya, pemirsa, hari ini mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati menghadapi sidang vonis kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ya, dan bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kita telah terhubung dengan rekan Muhammad Juhilmi. Ilmi, bagaimana kondisi dan situasi di sana menjelang sidang vonis dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ya, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali akan menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada minggu ini. Hari ini, Senin 13 Februari 2023 akan digelar sidang dengan agenda pembacaan vonis terhadap terdakwa mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo serta istrinya Putri Chandrawati. Berbagai persiapan telah dilakukan sejak minggu malam, di mana tim dari Gegana Brimob telah menyusuri seluruh area dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memastikan tidak adanya benda-benda mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan nanti. Kemudian pada hari ini rencananya sejumlah 200 personil dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dari Polda Metro Jaya akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya persidangan pada hari ini. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berbondong-bondong datang ke area sidang, mengingat terbatasnya tempat, dan lebih mengimbau kepada masyarakat untuk menyaksikan jalannya sidang melalui kanal YouTube yang telah disediakan ataupun melalui media televisi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua sejak Oktober tahun 2022 yang lalu, di mana pada Januari 2023 yang lalu telah dibacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap kelima terdakwa, di mana mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dituntut dengan hukuman seumur hidup, sedangkan untuk Richard Eliezer dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara, dan ketiga terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf dituntut dengan 8 tahun penjara. Tidak hanya hari ini saja, sidang juga akan digelar pada Selasa 14 Februari 2023 dengan agenda pembacaan vonis terhadap terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 mendatang. Ya, Hilmi, tadi sudah sampaikan untuk polisi sudah disiagakan untuk pengamanan, namun kalau untuk pengalihan lalu lintas apakah juga ada, mengingat pasti banyak masyarakat yang juga datang ke sana untuk menyaksikan sidang dan mungkin ada pengaruhnya juga ke lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, untuk lalu lintas sendiri mungkin juru kamera kami Laksana akan memperlihatkan kepada pemirsa di rumah bagaimana situasi saat ini, yang mana belum terjadi penumpukan arus lalu lintas. Volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 juga belum banyak yang melewati dari area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.
Namun pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri sekali lagi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berbondong-bondong datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan untuk saat ini kondisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum adanya kegiatan yang berarti. Pintu pagar pun masih tertutup rapat. Kemudian para petugas pun belum hadir ke lokasi ini. Bre dan juga Ayah. Ya, Hilmi, terkait dengan kendaraan taktis, tadi kan Anda sebutkan juga bahwa ada tim gegana dan juga dari personil-personil lain yang ada di sana. Apakah mereka juga sudah standby di sana ataukah nanti mereka akan datang ketika menjelang persiapan sidang ini akan segera dimulai? Ya, sejak Minggu malam memang segala persiapan telah dilakukan, salah satunya oleh tim gegana Brimob yang menyisir seluruh area dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk memastikan tidak adanya benda-benda mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Namun saat ini kendaraan-kendaraan taktis tersebut sudah dikembalikan ke Polres Jakarta Selatan dan juga ke Polda Metro Jaya. Dan mungkin sekitar pukul 8 pagi ini akan kembali berdatangan para petugas yang berjumlah 200 personil dari Polres Jakarta Selatan dan juga dari Polda Metro Jaya. Bre dan juga ya. Ya baik, terima kasih Hilmi atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan persidangan vonis Verdi Sambo. Selamat bertugas kembali. Ya Bre, kita akan sama-sama menyaksikan dan juga menunggu vonis dari Sual. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Puluhan jenazah warga Suriah korban gempa bumi di Turki dibawa ke Suriah untuk dikebumikan. Jangan beranjak pemirsa, News Pagi masih akan kembali.